Di beberapa video sebelumnya, saya secara tidak sengaja selalu keceplosan bilang kalau kemampuan low light kamera Sony A7C itu sangat bagus. Tapi harusnya saya pasang disclaimer-nya dulu, yaitu setidaknya itu bagus dengan memakai standar penilaian saya pribadi. Karena saya sebelumnya hanya memakai kamera DSLR yang lumayan lawas, keluaran tahun 2013 kalau nggak salah ya. Jadi ya perbandingannya juga sangat nggak fair sama sekali gitu kan. Sama nggak fairnya kalau misalnya Sony A7C ini dibandingin sama A7S Mark III. Ya pastinya kemampuan low light-nya A7C ya pasti kalah telak lah. Tapi setidaknya saya bisa berbagi hasil tes atau informasi seperti apa sih sebenarnya kemampuan low light kamera ini. Ayo kita teruskan videonya. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, ya, atau yang lainnya lah. Dan mudah-mudahan hasil video hobi-hobi saya ini bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, supaya channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Langsung aja ke topik utamanya, gimana sebenarnya kemampuan low light kamera A7C ini? Nah, untuk benchmark kali ini, sebagai perbandingan, saya akan pakai dua kamera lainnya, yaitu Nikon D7100 dan Panasonic Lumix LX10 ini. Ya, kalian pasti bilang, ini kayak membandingin motor dengan sepeda, yang benar-benar berbeda sekali. Tapi tujuan saya memasukkan dua kamera tersebut bukan untuk diadu mana yang paling bagus kemampuan low light-nya, tapi hanya untuk memberikan gambaran seperti apa perbedaan low light dari ketiga kamera ini. Dan juga jangan tanya kenapa bandinginnya nggak sama Sony A7 Mark III atau Fuji X-T4, ya jawabannya simple, karena kamera yang saya punya ya cuma ini, dua tiga inilah. Untuk testing, saya akan pakai lensa 35mm f1.8 di Nikon D7100 dan juga Sony A7C. Nah, untuk testing perbandingan, saya akan pakai di bukaan lensa yang sama di antara ketiganya ya. Kebetulan kamera Lumix LX10 ini juga walaupun kamera pocket, tapi bukaan lensanya bisa sampai 1.4 sih. Selanjutnya, nanti saya kondisikan untuk focal length ketika testing di D7100 dan A7C, saya akan pakai focal length 35mm. Kebetulan saya punya dua lensa 35mm f1.8 untuk masing-masing kamera tersebut, tetapi untuk menghasilkan field of view yang sama, kemungkinan besar si A7C shoot-nya akan lebih dekat ke objek dibanding si D7100 karena crop faktornya. Nah, untuk si Lumix LX10 ini, nanti focal length-nya saya sesuaikan dengan kemampuan bukaan lensanya ketika pakai f1.8. Jadi, nanti field of view-nya saya usahakan semuanya sama atau setidaknya mirip lah. Oh ya, untuk angka ISO di Sony A7C itu maksimal nyampe 51.200 kalau nggak salah ya. Tetapi bisa di-expand sampai 204.800 sekian lah kalau nggak salah. Dan untuk Panasonic Lumix ini maksimal ISO-nya 25.600. Dan untuk Nikon D7100 maksimal ISO-nya hanya 6400, tapi dia masih bisa di-expand ke High 2.0 yang katanya sih setara 25.600. Untuk tes pertama, saya ambil foto memakai aperture priority, jadi kita set semua kamera di bukaan f1.8 dan shutter speed-nya otomatis nanti si kamera aja yang ngatur dulu. Kita tes angka ISO di 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800, sama 25.600. Ya, kurang lebih lah. Untuk tes kedua, saya ambil foto memakai manual, kita set semua kamera tetap di bukaan f1.8, tetapi memakai shutter speed 1/10 detik, 1/10 detik lah. Dan angka ISO-nya sama dengan tes yang pertama, tapi mulai dari ISO 800 karena untuk 1/10 detik ISO 400 nggak akan kelihatan sih, jadi kita mulai 800 saja. Nah, untuk tes ketiga mirip dengan tes kedua, tetapi saya pakai shutter speed 1/50, di mana itu shutter speed kalau saya buat video di 24 fps. Setelah itu saya akan ambil video dengan settingan kamera seperti saya ambil video seperti biasanya lah, yaitu dengan shutter speed 1/50 untuk 24 fps dengan bukaan lensa 1.8. Dan juga saya ada contoh video dari Lumix LX10 ini yang memakai bukaan f1.4. Jadi testing ini benar-benar unscientific testing ya,
hanya testing berdasarkan praktikal saya ketika saya pakai kamera ini. Jadi sama sekali nggak ada angka measurement yang tepat, atau ya ini hanya berdasarkan pemakaian, dan hasilnya nanti seperti apa kita lihat. Oke, kita langsung aja ke testing yang pertama ya. Oke, ini saya ada handphone sebagai perbandingan ya. Ini gelapnya seperti apa, kondisi lapangannya, dan ini saya center. Dan nanti ketika ambil gambar, lampu center saya akan matikan. Oke, kita mulai yang pertama pakai aperture priority di f1.8. Kita lihat nih di ISO 400 dan ini ISO 800. Ini ISO 1600. Udah mulai kelihatan noise nih di 7100 dan LX10. 6400 makin kelihatan. Di high ISO-nya sama kelihatan banget. Nah ini di Sony A7C masih oke lah. Oke, kita testing kedua, manual fokus dengan shutter speed 1/10. Dan mulai ISO 800, ini ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, dan ini ISO 12800. Ini noise-nya udah sangat kelihatan ya di D7100 dan LX10. Dan ini pakai shutter speed 1/50. Kita lihat. Ya ini juga karena kemampuan sensornya yang lebih besar, full frame, jadi si A7C noise-nya lebih sedikit dibanding yang lainnya. Dan ini kita contoh video ya, pakai Nikon D7100 gimana noise-nya, dan ini pakai Sony A7C pakai 1/50, beda banget. Dan ini sampel video yang 24 fps, shutter speed 100. Nah ini contoh pakai ini ya, handphone. Jadi gimana kondisi lapangan di luar, gelapnya seperti apa ini pakai handphone. Nah ini pakai Lumix LX10, pakai bukaan f1.4. Dan ini pakai Nikon D7100 pakai bukaan f1.8 dengan shutter speed 1/50 detik. ISO-nya maksimal. Dan ini pakai Sony A7C 1/50 detik dengan ISO 12800. Jauh banget perbedaannya. Dan ini kalau kita lihat perbandingan empat-empatnya. Nah ini kalau lihat yang Nikon itu ada itu ya, fokusnya hunting terus, dan Lumix juga sama. Sedangkan di Sony A7C itu lancar-lancar aja. So, setelah lihat hasil unscientific testing tersebut, gimana menurut kalian? Apakah hasil A7C cukup oke, atau malah biasa aja? Karena hasil tes itu selalu tergantung dengan perbandingan benchmark yang dibandingkan, maka dengan perbandingan yang nggak fair ini, ya sudah dipastikan buat saya ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan kamera saya sebelumnya. Dan belum tentu hasilnya cukup oke kalau Anda memakai kamera Sony A7S Mark III atau kamera-kamera full frame yang lainnya. Karena kemampuan low light inilah, mungkin ke depan saya bakal lebih sering ambil video malam hari pakai Sony A7C, karena ketika pakai kamera lama saya, walaupun sudah pakai bukaan f1.8, tetapi tetap aja kalau ambil video malam hari, kualitas videonya drop banget. Ini saya ada sampel video malam yang sangat noise banget pas diambil pakai Nikon D7100 ketika traveling. Oh ya, ada tips buat yang suka bikin dokumentasi pribadi ketika jalan-jalan. Se-noise apapun hasil rekaman kameranya, mending tetap ambil aja. Karena lebih baik ada kenang-kenangan buat dikenang nanti daripada tidak ada sama sekali. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat mantengin video lainnya. Juga jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye.